Di waktu-waktu yang sama, di wilayah berbeda, itu sering disebut dengan nama-nama binatang. Contoh, Prabu Siliwangi namanya Pamanaharasa, kadang disingkat dengan Manaharasa, menikah dengan Nyai Subang Larang, muridnya Syekh Qura, ya Syekh Hasanuddin, yang beliau belajar di Mekah, Mekah disebut Ummul Qura, pulang kemudian ke Karawang, mengajar di sana, mendirikan pesantren, disebut dengan pesantren Ummul Qura, pesantren Qura, ya pesantren disebut Syekh Qura sampai dengan sekarang. Ada di situ. Prabu Siliwangi punya kekuasaan sangat panjang dari Banten membentang sampai ke perbatasan Jawa. Ketika sedang inspeksi mendengar ada suara yang sangat indah. Dilihat-lihat oleh beliau, ternyata Masya Allah seorang perempuan cantik luar biasa, punya aura yang bagus, kalimatnya bagus. Beliau kemudian berminat untuk menikahinya. Masya Allah, kalau Anda kedatangan seorang raja yang punya pengaruh luar biasa, hartanya melimpah, ingin melamar anak Anda, diterima atau tidak? Coba lihat, terima. Oh, Masya Allah. Baik, raja itu adalah Fir'aun, diterima nggak? Lihat dulu raja itu siapa. Perhatikan Nyai Subang Larang. Ini raja punya pengaruh luas, tapi di hatinya keluar kalimat yang sangat indah. Anda masuk Islam, saya terima pinangannya. Anda masuk Islam, tidak ada getaran, tidak ada ketakutan dan sebagainya. Kalau orang sudah mendekat kepada Allah dengan kuat, maka yang ada ketakutan dalam dirinya hanya takut kalau melanggar ketentuan Allah. Tapi yang terjadi, kalau kalimat Allah diucapkan lewat hati yang kuat, maka sentuhannya akan ke hati. Sentuhannya ke hati. Di ketika Anda tepat menyentuh dia di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Wah, masuk dia ke situ. Kenapa? Catat tuh. Buat status ya. Kemudian nikah dengan Nyai Subang Larang, masuk Islam. Ketika menikah itulah kemudian melahirkan 3 orang anak. Anak pertama, karena tradisi pada saat itu memberi nama dengan nama-nama tadi, momentum binatang yang kuat yang ini, seperti nama-nama jahiliyah dulu diberi nama. Maka muncullah anak pertama lahir tahun 1423, dikenal dengan Walang Sungsang. Baik, yang kedua perempuan tahun 1426 dikenal dengan Rara Santang. Yang ketiga 1427 dikenal dengan Raja Sengara. Begitu lahir sangar wajahnya, disebut Raja Sengara, ya. Nah, ini kemudian berubah nama, Walang Sungsang jadi Abdullah Iman, Rara Santang nanti menjadi Syarifah Mudaim. Keterangan ini disebutkan diantaranya dalam buku Api Sejarah karya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, halaman 147, ya, dicetakkan tahun 2017 di bulan April bertepatan dengan Jumadil Awal. Nah, teman-teman sekalian, di situ turunannya. Nanti kalau dibahas lebih panjang lagi, Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman kemudian pergi menunaikan haji. Saat menunaikan haji di situ bertemu dengan salah seorang anak Ahmad Jumadil Kubra, namanya Syarif Abdullah, berasal dari Mesir, menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan anak namanya Syarif Hidayatullah. Tinggal di Mesir selama 20 tahun, belajar dengan para ulama, di antara syekhnya Syekh Athaillah As-Sakandari. Ya, penulis kitab Al-Hikam itu pulang kemudian ke Nusantara menghadap kakeknya Prabu Siliwangi, diberi wilayah di Gunung Jati dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Abdullah Iman Bali diberikan daerah namanya Lemah Hungkuk. Di Lemah Hungkuk itu ada campuran ras macam-macam, ada Arab, ada Cinanya, ada lokalnya. Kebiasaan mereka itu mengambil udang-udang untuk jadikan terasi. Ya, ada airnya dikeringkan dulu, air bahasa lokal disebut dengan cai, disingkat jadi ci. Ambil diproses jadi udang-udang, kemudian diproses lagi, kemudian jadi makanan-makanan disebut dengan rembon, udang rembon. Maka campurannya disebut dengan Cirebon. Ada yang mengatakan dari Caruban, Carubannya sekarang ada di wilayah Lasem. Kalau Anda ke Lasem, kalau Anda lewat misalnya dari Pantura itu, dari Semarang belok kiri masuk ke Demak, Demak kemudian tembus ke Kudus, Kudus kemudian ke Pati, Pati ke Rembang masuk Lasem. Sebelum Masjid Agung sebelah kirinya ke arah kemudian pantai, belok kiri di situ ada wilayah Caruban, ada pantainya di situ. Ada beberapa yang makam-makam yang orang-orang dulu di situ, ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Di Cirebon. Sudah, nanti kelamaan kita. Apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Tidak ada. Balik ke sini. Nah, jadi tahun-tahun nama-nama hewan itu biasa dulu-dulu tuh muncul seperti itu untuk mengenang peristiwa. Paling gampang ada peristiwa apa, itu yang dimasukkan. Nah, setelah datangnya Islam nanti diatur tertib, kalender jadi tertib, penanggalannya ada, tahunnya ada, bahkan nama-namanya dikembalikan kepada nama-nama yang terbaik. Bahkan di masa Nabi, Nabi melarang para sahabat untuk menggunakan nama-nama satu yang sifatnya makruh. Makruh itu kesannya buruk, bisa menjadikan jelek bagi dirinya walaupun tidak langsung haram. Bisa nama-nama yang mengundang bencana. Jadi jangan berikan nama-nama walaupun Anda melihatnya enak, tapi jangan diberikan seperti itu. Seperti nama-nama yang mengundang misalnya orang lain menertawakan dia, diberi nama dengan pelawak misalnya, kan? Atau diberi nama dengan yang mendatangkan musibah. Siapa ini? Ini si sedih berkali-kali, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Jangan tinggalkan, termasuk gelar. Gelar, bahkan turun ayat di situ.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kalian tanabazu bil alqab, berikan gelar-gelar yang tidak sesuai. Apalagi gelar-gelar menyimpang. Di Ustadz misalnya sekarang banyak disingkat. Enggak apa-apa, kalau bagus tidak ada masalah untuk memudahkan. Ustadz Adi Hidayat UAH, Ustadz Abdul Somad misalnya UAS, Ustadz Bakhtiar Nasir UBN. Tapi tidak semua Ustadz disingkat jadi bagus. Ustadz Yaya Kusmayanto Uya Kuya misalnya, kan enggak enak. Sudah. Dah dihafal.